Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda surga pembela Rasulullah yang menggali kubur sendiri. Sekian banyak sahabat Nabi yang membersamai perjuangannya. Ada nama Abu Sufyan bin Haris. Ia salah satu sahabat yang begitu istimewa karena sudah mengenal Nabi sekaligus teman bermain Nabi sejak kecil. Ia juga saudara sesusuan Nabi Muhammad karena pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama beberapa hari. Selain saudara sepersusuan, Abu Sufyan bin Haris juga sepupu Rasulullah. Jika dilihat secara nasab, ayahnya adalah Haris bin Abdul Muthalib. Ia dan Rasulullah adalah sama-sama cucu Abdul Muthalib. Sejak kecil, ia dan Rasulullah adalah teman sepermainan yang akrab sebelum akhirnya Abu Sufyan memusuhi Rasulullah. Abu Sufyan bin Haris bukanlah sahabat yang masuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Bersama kaum kafir Quraisy, Abu Sufyan bin Haris menentang dakwah Rasulullah. Sebagaimana umumnya penentangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, Abu Sufyan bin Haris menunjukkan ketidaksukaannya pada dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara terang-terangan. Abu Sufyan bin Haris mengungkapkan ketidaksukaannya pada Rasulullah dan dakwahnya melalui syair. Sebagaimana dicatat oleh sejarah, penduduk Mekah mempunyai kebiasaan menulis dan membacakan syair. Pembacaan syair itu biasa dibacakan di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang istimewa. Maka dengan kedudukan yang istimewa itu, Abu Sufyan bin Haris menyerang Rasulullah dan para sahabatnya melalui syair-syairnya. Sebagian besar masa hidupnya sejak Nabi Muhammad mengemban risalah Islam justru dihabiskan untuk menentang dan menghalangi dakwah beliau. Dengan kemampuannya mengubah dan merangkai syair, ia menjatuhkan dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Dalam berbagai pertempuran pun, ia berdiri teguh di pihak yang melawan pasukan Muslim. Sebenarnya, ia telah melihat tanda-tanda kebenaran Nabi dalam perang Badar. Tetapi Allah belum berkenan memberikan hidayah keimanan kepadanya. Dalam pertempuran Badar tersebut, kekuatan pasukan musyrik 3 kali lipat banyaknya. Tetapi Abu Sufyan bin Haris melihat pemandangan menakjubkan yang tidak masuk akal. Pasukan berjubah putih dengan kuda-kuda yang perkasa berseliweran antara langit dan bumi. Tetapi sama sekali tidak meninggalkan jejak dan menginjak bumi. Wajahnya tampak cemerlang dengan dahi-dahi yang lebar. Mereka ini yang tidak lain adalah para malaikat yang diperintahkan Allah membantu pasukan Muslim menyerang dan mematahkan serangan kaum musyrikin tanpa diketahui oleh pasukan Muslim sendiri. Banyak peristiwa terjadi ketika seorang Muslim belum lagi menyerang, baru berhadapan saja tiba-tiba kepala musuhnya terkulai dan mati, atau tangannya terpotong, atau datang kepada seorang Muslim dalam keadaan tertawan begitu saja. Seperti yang terjadi atas Abbas bin Abdul Muthalib. Peristiwa yang tidak terlihat oleh pasukan Muslim atau pasukan musyrikin ini ternyata ditambahkan Allah kepada Ibnu Haris, tetapi tidak disertai hidayahnya. Begitulah bukti kebenaran itu begitu nyata dilihatnya. Tetapi Abu Sufyan bin Haris tetap menjadi tulang punggung bagi kaum kafir Quraisy dan sekutu musyrik dalam memerangi dan menghalangi dakwah Nabi.
baik dengan syair-syairnya atau dengan pedang yang dihunusnya dalam berbagai peperangan. Bahkan ketika saudara-saudaranya, Naufal, Robi'ah, dan Abdullah bin Haris memeluk Islam, dia tetap saja kokoh dengan pendiriannya. Tak heran jika Nabi sempat menolak menemuinya ketika ia berniat memeluk Islam menjelang terjadinya Fathul Makkah. Setelah 20 tahun berlalu, hidayah Allah datang juga menyapanya. Pada saat yang hampir bersamaan, ketika Nabi menggerakkan pasukan menuju Mekah, ia juga menggerakkan kakinya menuju Madinah untuk berbaiat memeluk Islam. Tetapi ia tidak tahu rencana Nabi Muhammad tersebut. Ia berangkat bersama anaknya yang masih kecil, Ja'far, dan saudara sepupunya yang juga berniat memeluk Islam, Abdullah bin Abu Umayyah. Ibnu Abu Umayyah ini adalah saudara dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Muhammad, dan seorang tokoh Quraisy yang juga sangat gencar melakukan perlawanan dan penentangan atas kenabian Nabi Muhammad, sehingga peristiwanya diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 90-93. Allah berfirman, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami, atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukanlah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul. Ketika tiba di Abwa, Abu Sufyan dan rombongan kecilnya bertemu dengan pasukan besar kaum muslimin yang sedang beristirahat di tempat itu. Ada getaran dalam dirinya dengan reputasinya selama ini dalam memusuhi Islam. Bisa jadi Nabi Muhammad telah menghalalkan darahnya. Tetapi tekadnya telah bulat. Apapun resikonya, ia akan menghadapinya. Ia menghampiri perkemahan Muslim tersebut dan minta izin untuk menghadap Nabi Muhammad. Tetapi ternyata beliau menolak untuk menemui mereka. Ibnu Haris amat sedih menerima kenyataan tersebut. Ia berniat untuk mengasingkan diri bersama anaknya dan akan membiarkan diri tanpa makan dan minum sampai mati kelaparan. Jika memang tidak bisa bertemu dan berikrar dalam keislaman kepada Nabi Muhammad. Istri Nabi Muhammad yang menyertai beliau dalam perjalanan tersebut adalah Ummu Salamah. Ia melihat keadaan 3 orang tersebut sangat payah dan hampir putus asa. Apalagi keadaan si kecil, Ja'far bin Abu Sufyan. Karena itu ia berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, jangan engkau biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau menjadi orang yang paling menderita karena engkau." Tetapi saran Ummu Salamah ini belum cukup meluluhkan hati beliau. Tentulah Nabi Muhammad yang paling merasakan bagaimana sikap dan perlakuan mereka berdua ketika beliau masih berdakwah di Mekah, sehingga tidaklah mudah melupakannya begitu saja. Ali bin Abi Thalib menghampiri Abu Sufyan bin Haris. Ia memberikan saran untuk mendekati Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan hadir di depan beliau dengan mengucap syahadat sebagai bukti keislamannya.
dan berkata seperti perkataan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Perkataan tersebut terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 91. Ali bin Abi Thalib sebagai putra didikan wahyu, didikan Rasulullah sejak usia kanak-kanaknya, tentulah sangat mengenal bagaimana meluluhkan hati beliau. Dan ketika saran ini dilaksanakan oleh Ibnu Haris dan Ibnu Abi Umayyah, Nabi Muhammad mengerling sekilas pada Ali, kemudian dengan gembira menyambut keislaman keduanya. Dan beliau bersabda seperti ucapan Nabi Yusuf, Quran Surat Yusuf ayat 92. "Pada hari ini tidak ada celaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Abu Sufyan sangat gembira dengan ucapan Nabi Muhammad. Secara spontan, ia mengubah syair untuk memuji keluluhan akhlak beliau, sekaligus mengungkapkan penyesalannya atas jalan salah yang telah dilaluinya selama hampir 20 tahun tersebut. Nabi Muhammad amat gembira dengan ubahan syair tersebut. Sambil tersenyum dan menepuk lembut dada Abu Sufyan, beliau bersabda, "Dahulu engkau mengusirku dengan gigih." Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan Abu Sufyan cara berwudu, sholat, dan berbagai cara peribadatan lainnya. Sehingga akhirnya ia menjadi seorang muslim yang baik. Sejak saat itu, Abu Sufyan tidak berani menatap wajah Rasulullah lama-lama karena rasa malu. Dan ia lebih banyak menundukkan mukanya. Namun demikian, Nabi Muhammad sangat mencintainya dan memberikan kesaksian bahwa ia akan masuk surga. Beliau sering berkata tentang dirinya, "Aku sangat berharap dia akan menyusul Hamzah." Dalam perang Hunain yang terjadi tidak lama setelah terjadinya Fathul Makkah, pasukan muslim sempat kocar-kacir pada awalnya. Bahkan jiwa Rasulullah terancam bahaya. Akhirnya, beliau berhasil menghimpun kekuatan kembali dengan orang-orang Ansor sebagai pilar utamanya dan memukul balik pasukan musuh, sehingga memperoleh kemenangan yang gemilang. Dalam proses yang begitu panjang, dari kekalahan sehingga berbalik menjadi kemenangan, kendali tunggangan Rasulullah dipegang dan dikontrol dengan baiknya, sehingga beliau sukses memberikan komando yang menentukan kemenangan tersebut. Hanya anehnya, lelaki pemegang kendali tersebut tidak pernah menampakkan wajah dan tatapannya kepada beliau. Ketika suasana telah tenang dan pasukan musuh telah terusir pergi, Nabi berusaha menggali siapa lelaki misterius tersebut. Dan setelah menatap berlama-lama, beliau berkata, "Siapa ini?" "Oh, saudaraku, Abu Sufyan bin Haris." Sangat pendek ucapan beliau, tetapi kata saudaraku yang diucapkan Nabi Muhammad bagaikan laksana air sejuk yang disiramkan ke dalam hatinya kala kegersangan melanda. Masih jelas terbayang semua sikap permusuhan yang dilakukannya kepada beliau selama 20 tahun. Dan masih juga lekat dalam ingatan penolakan beliau untuk menemuinya ketika di Abwa. Tetapi tiba-tiba saja beliau menyebutnya sebagai saudaraku. Kegembiraan dan kebahagiaan yang menyebabkan air matanya mengalir dengan deras karena rasa haru yang tak tertahankan. Ia mencium dan meratapi kedua kaki Rasulullah, bahkan ia mencucinya dengan air matanya. Abu Sufyan bin Haris menghabiskan sisa waktu bersama Rasulullah dengan ibadah demi ibadah, seolah ingin menebus ketertinggalannya selama 20 tahun.
Ia mulai belajar untuk beristiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan kedudukannya di surga, bahwa Abu Sufyan bin Haris adalah ketua pemuda di surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Rasulullah juga pernah berkata kepada Siti Aisyah bahwa Abu Sufyan adalah sahabat sekaligus sepupu yang sangat dicintainya. Dialah yang paling pertama masuk masjid dan paling terakhir keluar. Pandangannya tidak pernah beranjak dan tetap menunduk ke tempat sujud. Dialah ketua pemuda di surga. Dan ketika Nabi wafat terlebih dahulu, ruhnya seolah memberontak untuk segera keluar menyusul kesayangan dan kekasihnya tersebut. Suatu ketika, ia menggali lubang kuburan di Baqi. Padahal saat itu tidak ada seorang pun yang meninggal. Mereka yang merasa aneh dengan apa yang dilakukannya menanyakan aktivitasnya tersebut. Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan kuburku." 3 hari kemudian, ia terbaring sakit dan makin lemah, sehingga orang-orang menangisinya. Tetapi tampak sekali kepuasan dan ketentraman di hatinya yang tampil di wajahnya. Ia berkata, "Janganlah kalian menangisiku. Sesungguhnya sejak memeluk Islam, tidak sedikit pun aku berlumuran dosa." Tak lama kemudian, wajahnya terkulai dan ruhnya melayang menyusul kekasih yang dirindukannya, Nabi Muhammad. Orang-orang pun memakamkannya pada liang lahat yang telah dipersiapkannya sendiri. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.